Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 20 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Pak Nopal berhasil dia mengambil junior dari pelukannya si Alia Siatel, dan si Alia juga didorongkan oleh Pak Nopal. Pas Pak Nopal mendorongkan si Alia Siatel, di sini Pasha yang lagi berkelahi sama si Ketoni dan dia mau menendang si Ketoni, kena perutnya si Alia si Hiledatel. Lalu si Alia juga langsung pingsan. Lalu si Tony juga dia memegang si Alia Siatel, dan Pasha sangat kaget karena dia sudah dua kali menendang perutnya si Alia Siatel. Lalu di sini Dewa yang lagi menghajar si Cat Kevin, dan si Cat Kevin juga sangat kaget karena si Alia Siatel dia terkapar pingsan karena ketendang oleh Pasha. Lalu si Alia Siatel juga langsung digendong oleh si Cat Kevin, dibawa ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Lalu di sini Dewa juga langsung menghampiri Pak Nopal dan mengambil junior. Lalu Dewa juga langsung mengasihkan junior kepada Nana. Gak lama kemudian diikutin oleh Pak Nopal sama rombongan anak buahnya Pak Nopal. Lalu di sini terlihat Pak Nopal juga dia ngomong kepada Nana, "Kamu itu kenapa, Nah? Kok muka kamu pucat kayak gitu?" kata Pak Nopal. Di sini juga Pak Nopal ngomong kayak gitu kepada Nana, "Karena saya tahu waktu kamu di rumah sakit. Kamu coba jelaskan, kamu punya penyakit apa?" kata Pak Nopal. Di sini Nana juga ngomong kepada Pak Nopal, "Saya tidak apa-apa, Pak," kata Nana. Pas Dewa mau mengatakan kepada Pak Nopal, gak lama kemudian datanglah si para buana sama si Brokok Roni dan si Livia. Pas sampai ke sana si para buana juga ngomong kepada Dewa, "Kenapa kamu ada di sini sama orang ini?" kata para buana kepada Pak Nopal. Pak Nopal juga di sini tidak mau ribut, dia sangat geram kepada para buana. Gak lama kemudian dia juga pamitan kepada Nana sama Dewa, dia pergi dari tempat itu. Pas Pak Nopal pergi, di sini Dewa sama para buana juga sama Nana, si Livia sama si Brokokron juga dia pergi pulang. Lain lagi di sisi lain, di sini Pak Fajar juga dia ketemu sama pengacaranya. Terlihat Pak Fajar juga sangat kaget. Ternyata pengacara itu adalah Mbak Rani. Di sini Mbak Rani itu disuruh oleh kliennya yang digagalkan oleh Pak Fajar. Dia juga menuntut untuk ganti rugi. Di sini juga Pak Fajar juga dia akan mengganti kerugiannya kliennya, mau mengganti 500 juta. Tapi di sini Barani juga ngomong bukan 500 juta tapi 10 miliar kata Barani. Kalau tidak diganti cepat kamu akan dimasukkan ke jalur hukum. Singkat cerita di sini juga Barani juga pergi. Lalu di sisi lain si Ken Kevin juga dia membawa si Alia Siatel ke rumah sakit, dan sampailah ke rumah sakit. Di sini si Alia Siatel juga belum sadar, dan si Ken Kevin juga sangat cemas dengan keadaan si Alia Siatel. Si Ken Kevin juga ngomong kepada dokter, "Pokoknya lakukan yang terbaik untuk bayi saya dan istri saya," kata si Ken Kevin kepada dokter. Lalu dokter juga ngomong kepada si Ken Kevin, "Sekarang bapak mending keluar aja, tunggu di luar," kata dokter. Lalu di sisi lain Pasha juga dia mengikuti si Ken Kevin membawa si Alia Siatel karena dia cemas dengan kandungannya. Di sini juga Pasha juga dalam batinnya dia ngomong sendiri, "Saya sudah 2 kali membuat si Alia Siatel celaka," kata batinnya Pasha. Pas dia di depan pintu ruang rawatnya si Alia Siatel, si Ken Kevin keluar, dan di sini juga si Ken Kevin juga dia marah kepada Pasha dan mengusir Pasha dari tempat itu, dan sampai dia juga menunjuk-nunjuk kena hidungnya Pasha. "Pokoknya kamu harus keluar dari sini." Tapi Pasha di sini dia juga menunjuk kena hidungnya si Ken Kevin. "Saya tidak akan keluar dari rumah sakit ini. Saya cemas sama si Alia," kata Pasha kepada si Ken Kevin. Pas lagi cekcok di sini keluarlah dokter menghampiri Pasha sama si Ken Kevin. Lalu si Ken Kevin juga sama Pasha juga langsung menghampiri dokter. Alhamdulillah bayi yang ada di kandungannya Malia tidak apa-apa, dia sehat aja, kata dokter kepada si Ken Kevin sama Pasha. Di sini Pasha juga sangat senang, dia juga langsung mengucapkan alhamdulillah karena bayi yang dikandung oleh si Alia Siatel tidak apa-apa. Tapi di sisi lain si Ken Kevin dalam batinnya dia ngomong sendiri,
kok saya curiga kepada Pasha, kok Pasha sangat cemas benar kepada si Alia. Jangan-jangan anak yang dikandung oleh si Alia itu bukan anak saya, tapi anak dia. Kan dia pernah nginep di hotel waktu saya lihat, kata batinnya si Kevin sambil memandang kepada Pasha. Lalu di sini si Kevin juga dia malah meninggalkan Pasha sama dokter. Dokter juga berteriak-teriak memanggil si Kevin, tapi si Kevin langsung dia pergi dari hadapannya Pasha dan dokter. Lalu di sini Pasha juga langsung masuk ke ruang rawatnya si Alia Seattle. Pas masuk di sini si Alia juga dia lagi mengigau mau manggil si Kevin. Lalu di sini Pasha dia menyapanya si Alia Seattle. Saya bukan Kevin tapi saya Adi, kata si Pasha kepada si Alia Seattle. Lalu si Alia juga langsung membukakan mata. Kenapa kamu kesini, Di? Kata si Alia kepada Pasha. Saya minta maaf kepada kamu, saya sudah 2 kali membuat kamu celaka. Saya sekarang janji akan lebih hati-hati, kata Pasha kepada si Alia Seattle. Lalu si Alia juga dalam hatinya ngomong, dia apakah sekarang saya katakan sama Adi bahwa anak yang dikandung sama saya itu bukan anak dia. Tapi di sini si Alia Seattle juga enggak, kata batinnya si Alia Seattle. Dia akan memanfaatkan ini untuk bisa mendapat warisan dari Buana. Tapi di sisi lain si Kevin di sini ngomong sendiri, saya tidak boleh kayak gini. Bagaimanapun itu yang dikandung adalah darah daging saya harus mendatangi si Alia, kata si Kevin sambil dia juga pergi mendatangi ke si Alia. Si Alia Seattle di sini dia tidak sadar dia membicarakan masalah itu kepada Adi. Dia tidak sadar bahwa si Kevin di luar di depan pintu mendengarkan pembicaraannya si Alia Seattle, bahwa si Alia Seattle itu tadinya dia akan memanfaatkan Pasha untuk dia bisa mendapatkan warisan dari Buana. Tapi lain lagi di sini si Kevin dia malah pergi meninggalkan rumah sakit karena dia kecewa bahwa bayi yang ada di kandungannya si Alia itu bukan anak dia tapi anaknya Pasha. Lalu singkat cerita, keesokan harinya di sini si Alia juga dia sendirian, dan di sisi lain si Kevin juga sampai ke rumahnya. Pas dia lagi marah kepada si Alia, datanglah si Nurul tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia membawa kabar baik kepada si Kevin sambil membawa berkas. Kita punya kabar baik Pak Kevin, proyek kita punya proyek gede dan kita punya untung gede, kata si Priska kepada si Kevin. Si Kevin juga sangat senang. Lalu si Priska juga dimanfaatkan masalah ini, dia juga ngomong kepada si Kevin, kita harus merayakannya Pak Kevin, kata si Priska kepada si Kevin. Tentu, kata si Kevin kepada si Priska. Di mana kita, ke hotel apa ke kafe, kata si Kevin. Tiba-tiba dia menerima video callan dari si Alia Seattle. Kamu mau apa Alia, kata si Kevin kepada si Alia Seattle. Si Alia juga di sini sangat kaget karena si Kevin ngomong kayak gitu. Kenapa kamu ngomong kayak gitu Pak, kata si Alia Seattle. Saya nggak mau diganggu, saya mau jalan-jalan karena saya mendapatkan proyek besar gara-gara ini dapat si Priska, kata si Kevin sambil si Priska juga nolol di video call itu. Lalu pas dia melihat si Priska, si Alia Seattle sangat kaget dan dia juga ngomong sendiri, kenapa kamu kok sama si Priska, kata si Alia Seattle kepada si Kevin. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 20 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soledat, kalau Mimin tos ngebudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.